Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian bagi Tuhan untuk hari ini yang Dia jadikan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Kusanjung Kau di tempat yang tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini melanjutkan topik kita tentang keunikan Yesus. 2 kali pertemuan sebelumnya dalam perenungan kita, saya membahas tentang keunikan Yesus dari sisi keunikan nama Yesus, dan yang kedua adalah keunikan Yesus berbicara tentang Yesus sebagai Allah. Dan pada saat ini saya membahas dalam pembahasan yang terpisah bahwa keunikan Yesus yang ketiga adalah Yesus adalah manusia yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang natur dari insani Yesus, yaitu sebagai manusia sejati, kaum liberal sudah lama mengakui bahwa Yesus hanya sebagai manusia sejati saja. Sekalipun mereka menambahkan bahwa Yesus walaupun dia sebagai manusia sejati, tapi dia memiliki keunggulan yang lain daripada manusia yang lain, yaitu keunggulan secara moral. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kebenaran Alkitab membuktikan kepada saya dan saudara-saudara bahwa kemanusiaan Yesus itu memiliki keunikan. Keunikannya itu adalah di dalam rangka Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Dan dengan keadaan manusia berdosa tidak mungkin bisa sampai kepada Allah kecuali Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Dan keunikan Yesus sebagai manusia ini adalah dalam rangka Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan yang berikut adalah demi penebusan manusia berdosa. Oleh sebab itu dalam bagian ini saya mengungkapkan di bagian yang awal dari keunikan Yesus sebagai manusia sejati, bahwa kita perlu mengerti pentingnya kemanusiaan Yesus itu untuk apa. Kepentingan kemanusiaan Yesus itu seperti apa. Ada beberapa hal dalam Alkitab yang menyatakan tentang pentingnya kemanusiaan Yesus. Yang pertama adalah pentingnya kemanusiaan Yesus agar ia menyatakan Allah di dalam dirinya kepada manusia. Ini terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes, mohon maaf, ini terambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Selain itu, pentingnya kemanusiaan Yesus adalah Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia, sebagaimana yang disampaikan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu di mana? Yaitu manusia Kristus Yesus. Hal yang kedua, pentingnya kemanusiaan Yesus adalah menjadi representatif manusia di hadapan Allah di dalam hal ketaatan. Tidak ada ketaatan yang melebihi daripada ketaatan Yesus. Kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Bagian lain yang menyatakan tentang ketaatan representatif manusia di hadapan Allah dalam hal ketaatan yang dilakukan oleh Yesus itu ada di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kepentingan yang ketiga kemanusiaan Yesus itu adalah karena yang ditebus oleh Allah itu adalah manusia seutuhnya. Maka penebusan itu juga menuntut pribadi penebus yang adalah manusia seutuhnya. Dan Yesuslah yang menjadi korban pengganti, sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, kepentingan kemanusiaan Yesus adalah selain sebagai tuntutan penebusan Yesus menjadi manusia, itu juga menyatakan rasa simpati yang dalam kepada manusia dari pribadi Yesus. Di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang ke-18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sebagai manusia mengalami pencobaan, tetapi oleh karena hal itu Dia menang dan Dia memiliki hak kuasa bahkan kemampuan dari dirinya sendiri untuk menolong manusia. Dan saudara-saudara, kepentingan kemanusiaan Yesus yang berikut adalah Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi manusia karena Yesus adalah manusia sempurna tanpa dosa. Dan justru karena ketidakberdosaan Yesus yang sebagai manusia itu memungkinkan kelayakan Yesus layak bagi penebusan manusia berdosa. Yang berikut kepentingan dari kemanusiaan Yesus adalah itu berkaitan erat dengan penetapan Allah di dalam karya penebusan, yaitu mulai dari karya kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan untuk mewujudkan pemerintahan Allah atas dunia ini, sebagaimana di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku, persoalannya adalah apakah Yesus itu benar-benar manusia? Nah, pertanyaan ini kita akan jawab dengan mengemukakan bukti-bukti yang menyatakan tentang kemanusiaan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, bukti-bukti yang menyatakan tentang kemanusiaan Yesus, kita tahu yang pertama bahwa Yesus lahir dari seorang manusia yang terdapat di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Yesus lahir dari seorang manusia dan orang lain mengakui Yesus sebagai manusia. Kemudian Yesus menyebut dirinya adalah manusia. Dia memiliki tubuh manusia. Di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayatnya ke-7. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus lahir dalam kemanusiaannya, ia memiliki tubuh manusia. Dan yang berikut, Yesus memiliki natur manusia. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak, sebagaimana di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Yesus mengalami perkembangan yang alami. Yesus memiliki kebutuhan, mengalami penderitaan, kelemahan yang manusiawi, bahkan pengalaman-pengalaman yang biasa sebagai manusia dalam kehidupannya. Tetapi kemanusiaan Yesus itu menjadi unik. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kemanusiaan Yesus menjadi unik karena kelahirannya telah dinubuatkan. Tidak ada kelahiran seorang pun yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Yesus kelahirannya dinubuatkan. Dan yang berikut, keunikan Yesus sebagai manusia sejati. Dia lahir bukan dari benih laki-laki. Dan yang berikut, dia lahir dan sampai matinya dalam keadaan sebagai manusia. Yesus tanpa dosa dan tidak mungkin berdosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga bicara tentang keunikan Yesus dalam hal kemanusiaan Yesus, sekali lagi kita telah melihat ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Yesus Allah sejati dan Yesus adalah manusia sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tutup perenungan ini dengan beberapa bagian firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik itu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan juga yang menolong kita tentang kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati dan Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Ditambahkan juga di dalam surat 2 Yohanes ayatnya yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bagian firman Tuhan ini jelas dan fix final bagi kita. Yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Allah sejati dan Yesus Kristus adalah manusia sejati, Alkitab mengatakan itu adalah penyesat
dan itu adalah antikristus. Baiklah, kita belajar firman Tuhan ini semakin meneguhkan, menguatkan kita sebagai orang Kristen yang dapat mempertanggungjawabkan iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Pada pertemuan berikut Bapak Ibu Saudara, saya akan mengungkapkan keunikan Yesus yang berikut, yaitu dari gelar Yesus sebagai anak Allah dan anak manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Pimpinlah hidup kami menurut kasih setiamu, di dalam ketaatanmu, keteladananmu Tuhan. Berikanlah kami hati yang mengasihi Engkau dan mempercayai Engkau sebagai Allah, Tuhan Juru Selamat, Allah sejati, manusia sejati yang telah menyelamatkan kami manusia berdosa, dan di dalam ketaatanmu Engkau telah memberikan teladan kepada kami sehingga hari ini kalau kami menjalani hari ini, biarlah kami menjalani dengan penuh ketaatan, ketundukan kepada kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau dan taat kepada Engkau untuk segala sesuatu yang Engkau perintahkan, Engkau pimpin, kami kerjakan, kami lakukan. Bahkan dalam segala motivasi kami ketika melakukan hal yang baik, bahkan kelihatan rohani sekalipun, biarlah kami melakukannya karena ketaatan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat melayani Tuhan, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.